Sharing saya hari ini saya beri judul Link in Bio. Ya, Link in Bio itu kalau kita tahu kan kalau kita lagi pakai sosial media, kalau kita misalnya tertarik akan sesuatu dan pengen tahu lebih jauh tentang sesuatu itu, kita bisa klik link in bio dan kita akan dibawa kepada website atau pada tempat lain mungkin yang kita bisa bertransaksi. Kurang lebih gitu ya, link in bio. Nah, tugas saya hari ini adalah untuk menyampaikan dan mengingatkan dan mendorong bahwa kita adalah murid-murid Kristus yang Tuhan mau kita menjadi penghubung, link. Menghubungkan teman-teman orang lain kepada Tuhan. Ini perlu diingatkan karena memang sekalipun mungkin ini gak terlalu populer, tapi ini adalah tujuan kenapa kita masih ada di bumi ini hari ini. Ini tujuannya. Supaya kita menjadi kesaksiannya Kristus. Kita bisa menjadi saksi Kristus. Sekecil apapun, kita menjadi link untuk menyambungkan orang lain kepada Tuhan yang kita kenal. Ya. Contoh yang saya pakai adalah di Yohanes 4 ayat 39. Ini bercerita tentang wanita Samaria. Wanita Samaria ini bertemu dengan Yesus, mengalami perjumpaan dengan Yesus, mengalami perubahan hidup, dan dia bersaksi, dan akhirnya banyak orang datang kepada Yesus melalui wanita ini. Kita baca sama-sama di Yohanes 4 ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu. Yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Nah, di situ dibilang banyak. Dan memang banyak sekali orang-orang yang karena perkataan wanita ini datang pada Yesus. Dan setelah mengalami Yesus, mereka akan bawa orang lebih banyak lagi kepada Yesus. Tapi melalui satu orang ini, kita perlu tahu Samaria itu adalah tempat yang tidak disukai sama orang-orang Israel. Karena mereka merasa mereka itu tidak satu kasta gitu, mereka itu rendah gitu. Jadi tidak saling menyukai antara orang Israel ataupun orang Samaria. Bukan cuman itu, wanita ini boleh tergolong sebagai seseorang wanita yang problem secara moralnya. Kalau kita baca di Alkitab, wanita ini sudah menikah 5 kali. Oke? Dan ini di budaya manapun, ini adalah sesuatu yang cukup spesial karena punya kasus menikah 5 kali. Dan saat ini dia sedang tinggal dengan seseorang yang bukan suaminya. Nah, kita pengen tahu loh, kok bisa ya Tuhan pakai orang seperti ini untuk membawa orang lain kepada Kristus. Exactly. Karena kita semua adalah gambaran dari wanita itu. Kita semua berdosa, kita semua terhilang, kita semua terbuang, kita semua gak ada harapan. Tapi waktu kita berjumpa dengan Yesus, di situ terjadi perubahan-perubahan hidup. Dan itu yang kita bisa saksikan, bukan tentang kebaikan kita atau kebagusan kita. Seringkali kita pikir kalau untuk bersaksi kita harus tahu firman banyak, udah melayani dulu, udah hebat dalam berbicara, dan padahal enggak tuh. Selama kita mau terbuka, selama kita rela menceritakan tentang Tuhan, kebaikan Tuhan, kita bisa membawa orang lain datang kepada Tuhan. That's it. That's it. Makanya Tuhan bilang kita adalah garam dan terang. Oke, supaya orang bisa merasakan kita dan melihat kita. Dan yang terbaik adalah kalau yang namanya kesaksian, saksi adalah apa yang kita sudah alami, bukan sesuatu yang dibuat-buat. Dan ini kita gak ngomong kamu harus menjadi pengajarku, enggak, tapi menjadi saksiku. Kita baca ayatnya. Di Markus 16 ayat 15 mengatakan, Yesus berkata kepada mereka, mereka adalah murid-muridnya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kita di CLCC mempunyai visi menjadi murid Kristus. Yang menyatakan kerajaan Allah. Yang menyatakan Injil. Injil adalah kabar baik.
Ya, kabar baik itu tidak bisa diperagakan. Tim Keller bilang Injil itu berita, berita itu harus disebarkan, nggak bisa diperagakan. Dan kabar Injil adalah ada keselamatan di dalam Kristus. Kita pelajari sama-sama ya. Injil adalah kabar baik. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Itu nggak ngomong karena begitu baik hidup manusia. Karena begitu hebat pelayanan seseorang. Bukan, di sini disebut karena begitu besar kasih Allah. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah Injil, ini adalah kabar baik. Kenapa ini disebut kabar baik? Kita harus ngerti kabar buruknya apa. Kalau Kristus tidak berkorban di kayu salib, apa yang terjadi? Kita semua binasa. Kenapa? Karena kita semua ini berdosa, itu kabar buruknya. Dan perbuatan baik kita tidak akan pernah cukup untuk membayar upah dosa kita sendiri. Sehebat-hebatnya kita, serajin-rajinnya pelayanan kita, sedisiplin-disiplinnya kita itu nggak cukup untuk bayar upah dosa. Jadi artinya kalau kita cuma punya kabar buruk, kita itu udah pasti binasa. That's it, no hope. Tapi bersyukur karena Allah begitu sayang sama kita. Ditanya kenapa? Enggak tahu kenapa, tapi Allah memutuskan dia sayang sama kita. It's amazing. Makanya nggak bisa di-compute, it's amazing. Dan dia sayang sama kita sedemikian sehingga dia mengaruniakan anaknya di kayu salib, membayar semua upah dosa kita. Jadi kalau dulu mungkin saya pikirannya, saya hidup untuk ngumpulin poin. Perbuatan baik plus. Saya berdosa minus. Baik lagi plus, lama-lama minus, plus minus. Wah, saya kadang-kadang juga nggak tahu ngitungnya gimana. Kalaupun mungkin plus saya lebih banyak, anggap aja at the end of my life plus 1 ya misalnya. Saya nggak even tahu standar Tuhan nilainya harusnya berapa plusnya. Kabar baiknya semua dosa, upah dosa kita udah dibayar sama Kristus. Itu adalah kabar baik. Dan kalau kita menerima itu, kita disebut menerima Yesus, menerima keselamatan daripada dia, kita diselamatkan. Jadi disebutnya orang yang percaya kepadanya. Bukan semua orang yang percaya kepadanya. Ini adalah kabar baik. Jadi kita harus tahu kalau kita mau mengabarkan kabar baik, apa yang kita mau ceritain? Yang kita ceritain adalah karya Kristus di kayu salib. Untuk kita semua. Nah, keselamatan dan arti hidup. Oke, setelah kita terima keselamatan, terus kita ngapain? Kita baca sama-sama sekali lagi ya, Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi apa? Pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jadi jangan sampai ada orang yang sombong, memegahkan diri. Ayat 10, nah ini tujuan kita hidup. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang apa? Dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan punya agenda dalam hidup kita. Udah disiapin dari dulu. Bahwa kalau kita hidup, kita akan hidup untuk agendanya. Nah, saya perlu menjelaskan dulu arti kata keselamatan. Oke? Keselamatan itu tidak hanya bicara tentang nanti masuk surga. Oke, memang nanti setelah kita meninggal, waktu kita percaya Yesus, kita masuk surga, yes. Tetapi yang terpenting adalah tentang pemulihan hubungan dengan Allah. Pemulihan hubungan dengan Tuhan. Ya kan, yang terjadinya saat ini. Saat kita masih hidup. Jadi keselamatan kita terima itu, oke, saya udah terima Yesus, nanti satu hari saya akan mati dan masuk surga. Puji Tuhan, haleluya. Tapi yang Tuhan bilang gak cuman itu. Waktu kita diselamatkan, kita itu dipulihkan hubungannya sama Tuhan. Artinya yang dulu kita mati rohani sejak zaman Adam, waktu Yesus masuk ke dalam kita, Roh Kudus masuk, kita dihidupkan kembali. Kita menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, kita ciptaan baru. Itu artinya pemulihan hubungan. Kenapa hubungan itu begitu penting? Karena kita manusia diciptakan untuk hubungan.
Tuhan menciptakan kita untuk hubungan, untuk relationship. Makanya seringkali yang paling menyakitkan dalam hidup kita seringkali relationship. Yang paling menyenangkan dalam hidup kita juga seringkali relationship. Tetapi di dalam Kristus, kita itu dipenuhi oleh kasih-Nya. Karena kita ada di dalam rencana Tuhan penciptaannya bahwa kita diciptakan untuk bersekutu dengan Dia. Jadi kita seringkali ngalamin kekosongan ini dan itu karena apa? Kita belum dipulihkan, kita jauh dari Tuhan. Jadi masalah keselamatan itu bukan hanya nanti masuk sorga, pulang ke rumah Bapak. Tetapi pemulihan hubungan. Penting banget kita ngerti ini. Kalau kita cuma ngertinya masuk sorga doang, oke? Nanti ada yang nanya, kalau di sorga gak ada Tuhan Yesus, kamu masih mau? Nah loh, kalau kita gak ngerti pemulihan hubungan itu jauh lebih penting, makanya kita ke rumah Bapa karena di sana ada Tuhan Yesus. That's the beauty dari keselamatan and relationship. Bukan cuma sekedar pindah lokasi, tapi kepada siapa kita pulang. Bersama dengan siapa kita nanti ada, oke? Selanjutnya, menerima pemberian Allah itu memunculkan rasa syukur. Rasa syukur ini menggerakkan kita untuk hidup dalam agenda Tuhan. Saya ulang ya, kalau kita menerima pemberian Allah tadi yang di Efesus 2 itu bahwa keselamatan adalah pemberian Allah. Kalau kita menerima itu, dari dalam diri kita akan muncul rasa syukur. Rasa terima kasih sama Tuhan. Dan itu menggerakkan kita untuk hidup dalam agendanya. Agendanya apa? Mungkin kita melayani, menyaksikan Kristus. Itu yang menggerakkan kita. Bukan digerakkan oleh rasa takut. Kayak, aduh kalau gue gak melayani nanti gue gak masuk surga loh. Aduh kalau gue gak melayani nanti gue gak diberkati. Bukan gara-gara itu lagi. Justru kita melayani dan melakukan perbuatan baik karena ada rasa syukur. Nah teman-teman di sini yang udah melayani hari ini, yang udah banyak memberi, berbagi. Cek, masih ada gak rasa syukurnya? Kalau udah mulai berkurang, ingat lagi. Kita melayani karena ada rasa syukur, karena apa? Karena pemberian. Balik lagi, pemberian itu cuma bisa diterima atau ditolak. Oke, jadi kalau saya mau ngasih ke teman-teman di sini, misalnya HP saya, kalau misalnya teman-teman ngomong, jangan deh gak enak, saya beli aja deh. Itu kan menjadi transaksi. Udah bukan lagi pemberian. Sedangkan yang Tuhan ngomong, ini adalah pemberian Allah. Jangan sombong seolah-olah kamu bisa beli. Gak bisa bayar. Itu hanya bisa diberikan. Secara logik ini paling masuk akal. Standarnya tinggi banget dari Tuhan dan Tuhan yang memberikan solusinya. Tuhan yang bayarin harganya semua utang dosanya. Nah kalau kita bisa nyadarin itu bahwa waduh Tuhan thank you ya. Saya tuh harusnya binasa Tuhan. Saya tuh harusnya udah gak ada harapan. Saya ini terbuang. Tetapi karena Engkau tebus dosa saya terima Tuhan. Hari ini saya terima. Terus kita jadi bersyukur. Gitu loh kurang lebih. Ya, saya gak tahu kalau teman-teman pernah ngalamin berhutang. Oke, saya pernah ngalamin punya hutang sama kredit card. Oke, gak tenang. Belum dibayar gak tenang. Apalagi kalau gak ada duitnya. Tidur juga gak enak. Tapi kalau udah dibayarin, udah lunas, enak, tenang. Tidur tenang. Dan ada, apalagi kalau dibayarin orang, wah pasti ada rasa syukur. Iya dong. Sama halnya dengan dosa kita yang begitu banyak, dilunasi semuanya sama Tuhan. Kita selayaknya keluar rasa syukur. Nah seringkali karena kita gak menerima itu sebagai pemberian, kita masih merasa bahwa nantilah kalau gue udah lebih baik, nantilah kalau gue ini. Nah ini tuh bukan menerima, ini pengennya transaksi. Yang Tuhan mau terima aja, terima dulu. Nanti Tuhan yang akan ubahkan setelah kita menerima. Nah kita adalah connecting link yang menyambungkan diri kita, diri orang lain kepada Tuhan. Kita ada di tengah-tengahnya, kita adalah linknya. Dari 40 kejadian dalam Alkitab tentang orang-orang yang bertemu dengan Yesus, 34 diantaranya dibawa oleh orang lain. Atau orang lain membawa Yesus kepada orang tersebut. Jadi kalau kita baca Alkitab, dari 40 pertemuan orang, baik yang disembuhkan, baik yang dibebaskan dari roh jahat segala, 34 kali itu karena ada orang bawa atau Yesus dibawa sama orang ke orang lain. Ada linknya. Saya kalau gak diajakin sama teman saya ke persekutuan, saya gak akan kenal Tuhan.
Nggak akan. Waktu saya punya problem, saya udah pergi ke psikolog, yes. Saya udah pergi ke tempat ibadah lain, yes. Saya nggak pernah diajak ke gereja. Tapi karena ada teman saya yang peduli sama saya, dia jemputin saya seminggu 2 kali ke persekutuan dan ke gereja, ke persekutuan dan ke gereja. Dia jemput saya pakai motor. Saya bisa mengenal Kristus. Saya bersyukur ada orang-orang yang peduli untuk cerita tentang Tuhan pada hidup saya. Saya yakin di tempat ini juga pasti banyak teman-teman yang ada di sini, itu gara-gara ada orang lain yang sharing kebaikan Tuhan. Kalau sesuai dengan data ini mungkin 85% dari tempat ini sebenarnya gak akan ada di sini tanpa ada yang ngajak. Nah, Tuhan kepengen hidup kita dipakai untuk bawa orang kepada Yesus, bawa orang kepada kebaikan Tuhan. Ya. Nah, di Alkitab juga di Lukas 15 itu cerita tentang dirham yang hilang, domba yang hilang, anak yang hilang. Mulai sekarang kalau kita ngerti tentang relationship, kita diciptakan untuk hubungan dengan Tuhan. Oke, itu pengertiannya kan. Jadi yang disebut hilang itu adalah waktu hubungannya terputus sama Tuhan, itu hilang. Ya, kita ngerti dulu di situ ya. Nah, dirham hilang itu dicari. Domba yang hilang itu dicari. Anak yang hilang itu pulang. Karena apa? Dirham itu sebenarnya gak sadar kalau dia hilang. Jadi akan ada orang-orang di sekeliling kita itu yang gak sadar bahwa kita diciptakan untuk hubungan, relationship sama Tuhan. Gak sadar. Kita perlu kasih tahu. Ada juga yang udah sadar diciptakan untuk hubungan. Tetapi suka kabur-kabur meluru. Karena gak mau komitmen. Gak mau mengikut Tuhan, gak mau jalan sama Tuhan. Ini adalah domba. Yang terakhir adalah anak yang hilang. Yang sebetulnya sudah tahu kasih Bapa, yang udah tahu, yang pernah melayani. Tapi karena 1 hal, 2 hal, dia kabur dari rumah Bapa. Yang ketiga ini secara sengaja. Karena hal-hal tertentu dia putuskan untuk jauh dulu sama Tuhan. Tapi 2 diantaranya itu harus dari kita yang ngajakin orang datang. Oke, itu bagian dari kita. Kalau yang ketiga kita boleh mendoakan, mengingatkan, tapi harus dari dirinya sendiri untuk mau pulang. Oke. Untuk prakteknya, bagaimana kita bisa belajar untuk membawa orang kepada Tuhan, oke? Ada 2 poin yang kita bisa praktekin. Yang pertama adalah connect, not correct. Oke? Bangun hubungan. Bukan mengkritik orang, bukan banding-bandingin orang, bukan ngomongin orang. Doakan, connect-kan. Dalam cerita tadi, wanita Samaria, Yesus datang, oke, untuk connect, bukan untuk menegur. Kamu ini gimana ya hidup, gak bener. Moral kamu seperti apa sih, nilai kamu seperti apa? Enggak. Yesus datang dengan terbuka, dia mengatakan, aku haus. Boleh gak kamu kasih aku minum? Itu yang Yesus katakan. Aku haus, minta air minum. Tahu gak kenapa Tuhan ngomong gini? Karena Tuhan tahu wanita ini juga lagi haus dan kering. Hidup dia lari dari 1 hal ke 2 hal, ke 3 hal dan tidak pernah ada yang memuaskan dia. Karena yang bisa memuaskan dia hanya relationship sama Tuhan. Dia cari sampai 5 suami, tetap tidak terpuaskan. Dan Yesus bisa ngomong apa adanya. Aku perlu air. Dan Yesus akhirnya menawarkan setelah ada koneksi. Aku ada air hidup. Kalau kamu minum air hidup itu, keluarnya dari dalam kamu gak akan pernah haus lagi. Itu yang Tuhan janjiin waktu relationship, hubungan kita dipulihkan sama Tuhan. Airnya akan selalu ada. Bukannya problemnya hilang, enggak. Airnya selalu ada. Problem atau gak ada problem, airnya selalu keluar. Dan di sini wanita ini merasa ada koneksi, diterima. Wanita ini dikenal penuh sama Yesus bahwa hidup kamu adalah seperti ini. Tetapi sekalipun hidupnya dalam tanda kutip sangat parah seperti itu, Yesus tetap menerima dia. Di situ terjadi pemulihan hubungan. Makanya dia bisa bersaksi. Dia tahu segala sesuatu tentang hidup saya, tapi dia tetap menerima saya. Yuk datang yuk ke dia, gitu loh. Nah, kalau kita bisa belajar seperti itu dalam hidup kita, kita bisa menyaksikan. Mungkin kita lagi sakit. Tapi kita bisa cerita ke orang-orang sekeliling kita, tapi saya tahu Tuhan tetap setia. Mungkin usaha kita lagi gak enak. Tapi waktu orang datang ke kita, mereka bisa melihat bahwa, hey,
Tuhan saya setia. Ini bukan akhir dari semuanya. Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang baik. Dari dalam kita keluar cerita tentang Tuhan dan kesetiaannya. Karena kita punya hubungan sama Tuhan. Saya masih ingat, saya kenal seseorang yang sangat memberkati saya yang sudah almarhum hari ini. Satu hari dia meninggal karena cancer. Di hari-hari terakhirnya saya dan papa saya besuk. Saya ke tempat dia lemah, diranjang, tapi dia tersenyum. Dia tidak ada kekhawatiran. Dan dia tahu papa saya itu suka kekhawatiran. Dan saat itu diranjangnya dengan senyumnya dia ngomong, kamu jangan banyak khawatir. Percaya aja sama Tuhan. Serahkan ke Tuhan. Saya lagi pikir, orang yang lagi ada di ranjang, yang begitu lemah, udah hampir waktunya, dia pun masih bisa mengkonekkan orang sama Tuhan. Bukan karena kehebatan, kemampuan, hanya karena Kristus begitu baik dalam hidup dia. Teman-teman yang udah mengalami Tuhan dan kebaikan Tuhan dan sadar, rasa syukur kita itu yang menggerakkan kita untuk sharing. Bukan suatu keharusan, tapi suatu kesadaran dan kerinduan. Saya mau sharing kebaikan Tuhan, saya mau sharing kebaikan Tuhan. It's okay, saya gak sempurna. It's okay, mungkin orang akan ngomong, berani-beraninya sharing, hidup lagi juga gak bener. Yes, memang hidup gue belum bener. Sampai nanti juga mungkin gak akan bener. Tapi kan cerita hidup gue bukan cerita tentang gue, tapi cerita tentang Kristus di dalam gue yang mulai mengubahkan hidup saya dan mulai mengalirkan kasih. Lama-lama saya berubah dan lama-lama saya berbuah. Karena hubungan saya dengan Tuhan udah pulih. Itu loh kerinduan kita. Next. Sesama orang berdosa, itu tidak perlu saling menghakimi. Iya, ayatnya Matius 7 ayat 3. Kenapa sih kamu melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Kita tuh seringkali takut ya sharing kebaikan Tuhan. Disangkanya sok rohani. Apalagi ada orang-orang yang memang udah gak suka sama kita, yang selalu melihatnya kelemahan kita. Alah, ke gerejanya aja ke gereja. Tapi dia masih gini, tapi dia masih gitu. Kita akan selalu ada orang-orang seperti itu. Tuhan ngomong, that's okay. Kita sama-sama orang berdosa. It's okay, we don't have to do that. It's okay, kita juga ditebus kok, bukan karena perbuatan baik. Ya, jadi jangan takut untuk bersaksi. Di Markus 2 ayat 16, pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa Yesus makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, kenapa itu Yesus makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Sebenarnya ya Yesus juga ngomong, kamu tuh orang Farisi juga berdosa. Gak ada manusia yang gak berdosa. Aku datang untuk semua orang. Cuman bedanya, kadang-kadang mungkin kita kayak orang Farisi. Ngerasa bener. Ngerasa hebat. Ngerasa lebih rohani. Padahal kita tahu bahwa itu semua adalah kebaikan Tuhan. Nah, karena dari situ harusnya ada kerendahan hati. Bukan kemegahan. Tapi kerendahan hati. Dan ucapan syukur keluar. Nah, Tuhan tidak mengubah kita supaya kita bisa diterima. Dia menerima kita dulu justru, supaya kita bisa berubah. Itu yang sesungguhnya terjadi, Tuhan tuh udah terima dulu. 1 Timotius 1 ayat 15, ini Paulus yang ngomong, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Apa perkataannya? Kristus Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Kalau kita bisa menyadari bahwa kita adalah berdosa dan semua orang juga berdosa, kita sebenarnya gak perlu takut untuk bersaksi. Gak ada yang bisa dibanggain dalam hidup kita. Baik udah dalam pelayanan atau belum, semuanya kita berdosa dan itu hanya karena kasih karunia kita diselamatkan. Dan kita pengen mengabarkan kabar baik itu bahwa teman-teman yang lain pun bisa kalau mau dipulihkan dalam Tuhan. Oke? Poin yang kedua adalah kalau tadi kita connecting sama orang, yang kedua adalah serving. Dan menambahkan nilai. Dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam keluarga, kita harus bertanya, apakah keberadaan kita itu menambahkan nilai? Apakah orang menjadi lebih baik karena kita ada?
Atau tambah buruk karena kita ada? Apakah orang jadi tambah semangat, berharap, punya harapan, atau malah berkurang harapan? Malah tambah pesimis. Kita harus lihat, kalau kita yang mengenal Kristus, Tuhan ajakin kita untuk melayani. Yuk melayani. Now, if I see you as hurting, I will help you. If I see you as broken, I will fix you. But if I see you as valuable, I will serve you. Kalau kita bisa melihat orang lain berharga, kita akan melayani. Apapun posisi dan jabatannya, latar belakangnya, kalau kita menghargai seperti Yesus menghargai, kita akan melayani. We will help people. Jadi Matius 10 ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kenapa Yesus datang untuk melayani? Karena Yesus menghargai kita semua. Kita sangat berharga di mata Dia. Dan Yesus pengen kita belajar menghargai orang lain. Nah, saya lagi pikir gini, kalau kita mau belajar dalam kegiatan kita sehari-hari, kalau kita adalah pemimpin, ini contoh konkret. Kalau kita misalnya pemimpin di perusahaan, oke, kalau kita punya orang-orang yang kita pimpin, baik pelayanan atau kita pikir, bagaimana caranya saya melayani orang-orang di bawah saya? Pikirin. Bukan bagaimana caranya mempergunakan orang, enggak. Bagaimana caranya melayani. Gitu loh. Juga dalam hal kalau kita misalnya dipimpin, bagaimana caranya saya bantu pemimpin saya menjadi lebih baik. Karena itu adalah hati untuk melayani, menambahkan nilai. Kalau kita bisa melakukan gitu, kita bisa menjadi kesaksian. Kita disebut sebagai garam, kita disebut sebagai cahaya. Tuhan bilang kita adalah garam dunia, kita adalah cahaya. Garam itu bisa dirasa. Ya, garam itu bisa di-taste, kerasa. Cahaya itu bisa kelihatan. Oke? Keberadaan kita di kerjaan atau dimanapun, itu kerasa nggak? Kerasanya apa? Manis? Pahit? Asin? Apa rasa? Kalau kita ada di sekitar orang-orang sekeliling kita, apakah mereka merasakan kita sebagai seseorang yang menyampaikan kasih Kristus? Apakah apa yang kita lakukan terlihat sebagai perpanjangan tangan Tuhan? Oke, makanya Mazmur bilang gini, Mazmur 34 ayat 9, kecaplah dan lihatlah, rasain dan lihat, persis garam dan cahaya. Betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Jadi kita tuh ngajak, ayo lihat deh Tuhan tuh baik. Yuk. Tapi kalau kitanya sendiri nggak mencerminkan itu, gimana orang lain mau percaya? Nah, apakah orang lain bisa merasakan dan melihat kebaikan Tuhan melalui hidup kita? Don't let anything you do or say shut the door and keep people from knowing God. Billy Graham ngomong gini, jangan sampai apa yang kita katakan dan lakukan itu menutup pintu untuk orang kenal Tuhan. Saya punya beberapa orang dekat saya yang sampai hari ini gak mau ke gereja atau gak mau dengar tentang Tuhan. Karena apa? Karena dulu mereka tahu tentang hamba Tuhan yang bawa lari uang. Hamba Tuhan yang nipu. Sampai hari ini kalau diajakin, enggak lah gereja-gereja apalah. Tukang bohong, cari uang. Pintunya tertutup. Karena ada batu sandungan. Tuhan kepengen kita kuduskan Kristus dalam hati kita sebagai Tuhan. Kita siap sedia segala waktu. Kasih pertanggungan jawab pada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kita. Tentang pengharapan yang ada padamu. Haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Kalau kita tadi connect sama orang, kita peduli, kita menghargai orang dan kita melayani mereka. Kita harap satu hari mereka akan bertanya, kenapa kamu kok baik sih? Kenapa kamu kok ngelayanin saya sih? Kenapa kamu mengampuni saya sih? Kenapa kamu nelponin saya terus bertanya, kenapa sih kamu mendoakan saya? Kenapa sih kamu melakukan hal-hal yang seperti itu padahal saya jahat sama kamu? Hopefully saat itu kita bisa kasih pertanggungan jawab atas harapan kita. Hopefully kita bisa ngomong,
saya adalah kesayangan Tuhan. Sama seperti kamu kesayangan Tuhan. Saya kepengen kamu kenal dan kamu ngerasain kebaikan Tuhan. Itu tujuan kita hidup. Satu hari mungkin di sorga nanti kita ketemu sama orang-orang yang kita kenalin ke Tuhan. Dan mereka nyalamin kita, thank you ya. Kalau lu gak cerita tentang Tuhan, gue gak ada di sini hari ini. Tapi gak usah nunggu nanti. Hari ini kalau kita bantu orang-orang connect sama Tuhan, hidup mereka berubah. Mereka pun akan mengucap syukur, berterima kasih. Kalau gak ada lu, kalau gak ada teman saya yang jemput saya naik motor, saya gak ada di tempat ini. Saya bersyukur atas keberadaan mereka semua. Saya bersyukur, gak ada yang sempurna. Itu teman-teman saya yang ngajak saya pergi ke persekutuan dan gereja. Itu mereka sendiri juga jarang ke gereja tadinya. Serius. Gara-gara nganterin saya, kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Saya akan tutup dan kita kembali ke Lukas 15. Karena hari ini tentang pemulihan hubungan. Di tengah-tengah kita mungkin ada yang seperti dirham yang hilang. Artinya gak sadar bahwa hidup itu adalah untuk hubungan sama Tuhan. Makanya selalu ada kekosongan. Gak bisa dipuaskan sama apapun. Kerjaan, karir, pelayanan sekalipun. Hubungan gak bisa dipuasin. Karena yang bisa memuaskan hanya hubungan dengan Tuhan yang dipulihkan. Kita akan berdoa untuk teman-teman yang mungkin dalam keadaan seperti itu. Yang ngomong, saya mau dipulihkan sama Tuhan. Saya mau menerima kasih Kristus. Saya mau terima Yesus. Kita akan berdoa nanti. Yang kedua adalah untuk teman-teman yang mungkin seperti domba yang hilang. Tahu Tuhan adalah gembala yang baik. Tapi belum berani untuk komitmen, menyerahkan hidup. Hidup dalam kebenaran Tuhan. Bertumbuh dalam Tuhan. Masih lebih banyak mau-maunya aku deh. Dan seringkali terhilang. Ini juga kita akan berdoa. Tuhan mau pulihkan semua. Yang terakhir. Yang mungkin yang paling menyakitkan. Adalah teman-teman yang udah pernah ngalamin kebaikan Tuhan. Bahkan melayani Tuhan sedemikian rupa. Berapi-api untuk Tuhan. Bahkan pernah ngajak orang-orang datang sama Tuhan. Tapi hari ini seperti anak yang hilang. Sedang dalam kondisi yang hancur. Kecewa sama diri sendiri. Marah sama diri sendiri. Atau mungkin dikecewakan sama orang lain. Dikecewakan sama pemimpinnya. Disakiti, ditipu dan semuanya. Sehingga saat ini sengaja sedang menjauhkan diri dari Tuhan. Ini pun kita akan berdoa. Yuk pulang. Pulang ke pelukan Tuhan. Dicerita di Alkitab, anak yang hilang. Itu gak sadar bahwa kasih Tuhan gak bersyarat. Unconditional love. Kalau dia tahu bahwa kasih Tuhan adalah bersyarat, dia akan segera pulang waktu dia sadar hidupnya hancur. Enggak, dia nunggu. Dia coba kerja dulu. Di kandang babi, dia kerja dulu di tempat orang lain. Dia berusaha dulu ngebenerin diri sendiri sebelum dia pulang ke rumah Bapa. Karena dia lupa. Kasih Bapa tidak bersyarat. Jangan tunggu. Come home. Come home to the love of God. Ke dalam pelukan Bapa. Yuk pulang. Untuk yang merasa dirinya dirham yang hilang boleh. Kita semua tutup mata yuk kita berdoa. Teman-teman yang ngerasa dirinya adalah perlu pemulihan sama Tuhan. Karena belum tahu bahwa hidup adalah untuk hubungan sama Tuhan. Taruh tangannya di dada saat ini semua. Dan katakan pada Tuhan, Tuhan saya mau Tuhan. Untuk teman-teman yang udah tahu ada hubungan dengan Tuhan. Tapi sekarang susah untuk membuat keputusan komitmen sama Tuhan. Tapi sekarang ngomong Tuhan saya mau bertumbuh lebih jauh. Yuk taruh tangan di dada. Tuhan saya mau berjalan dengan Engkau, bertumbuh, berbuah. Dan yang terakhir,
Teman-teman yang berusaha jauh dari Tuhan saat ini, taruh tangannya di dada, yuk. Please come home. Kembali ke Tuhan. Kepelukannya Tuhan. Saat ini biar Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita semua. Take this time. Take this moment. It's a wonderful moment. Ini gak bisa dibayar pakai apapun. Tapi Tuhan hadir di tempat ini. Yuk saya minta tim musik untuk melayani kita sambil kita worship. Semua teman-teman ambil waktu untuk berdoa ya. Berhadapan sama Tuhan semua. To the one who has rescued my soul. To the one who has welcomed me home. To the one who is Savior of all. I sing forever. To the one who has rescued my soul. To the one who has welcomed me home. To the one who is Savior of all. I sing forever. To the one who has rescued my soul. To the one who has welcomed me home. To the one who is Savior of all. I sing forever. To the one who has rescued my soul. To the one who has welcomed me home. To the one who is Savior of all. I sing forever. With arms held high, Lord, I give my life, knowing I'm found in Christ, in your love forever. With all I am, in your grace I stand, the greatest of all romance. Lamb of God, my Savior, to the one who has rescued my soul, to the one who has welcomed me. Thank you, Lord. To the one who is Savior of all, I sing forever. To the one who has rescued my soul, welcomed me. To the one who has welcomed me home. To the one who is Savior of all, I sing forever. Tuhan Kau yang hadir Tuhan Yesus dan menjamah semua hati saat ini Tuhan Yesus. Gak ada yang terlewat Tuhan, semua kami di tempat ini Tuhan Yesus. Kami perlu dipulihkan hubungan kami semua berdosa. Dan dosa ini Tuhan membuat kami selalu jauh dari Engkau. But God, you are greater than all our sins God. Kau lebih besar dari segala dosa-dosa kami Tuhan Yesus. Dan kasih-Mu menutupi segala dosa Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu semuanya pulang Tuhan. Ke dalam pelukan-Mu Tuhan. Pemulihan hubungan terjadi Tuhan Yesus. Hubungan dengan Engkau. Keselamatan, pertobatan terjadi saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau jamah anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, domba-domba yang hilang Tuhan boleh kembali untuk mulai sekarang taat di dalam Engkau Tuhan, berjalan dalam kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Dan untuk anak-anak-Mu yang hilang Tuhan, yang udah lama Tuhan mencoba untuk jauh dari Engkau. God, now is the day. Start again. We start again. We start again God. Selalu ada harapan di dalam Engkau. Dan kali ini Tuhan, kami berjalan mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Dan kami akan melihat kasih dan kebaikan-Mu lebih dari sebelumnya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah Kau sampaikan Tuhan hari ini Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh membuahkan dalam kami 160 dan 30 kali lipat ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Thank you.